Kalau itu masih muda, itu check up-nya hanya kencing saja sama darah lengkap setiap tahun atau 2 tahun sekali kalau muda. Kalau usia 40 ya sepertinya ya harus setiap tahun. Nah, ketika itu ditemukan adanya suatu kebocoran, maka itu ada tandanya ada kerusakan pada ginjalnya. Jadi kerusakannya itu bisa kerusakan fungsional dan kerusakannya itu juga bisa struktural. Contohnya saja kalau kita mempunyai hipertensi, ya. Padahal ginjal itu fungsinya adalah mengontrol supaya tidak tensi tinggi. Ketika tensinya menjadi tinggi, maka ginjalnya itu tidak mampu untuk menjalankan fungsi sebagaimana yang digariskan oleh Yang Maha Kuasa. Jadi dari satu slide ini maknanya itu yang baru aja saya sampaikan itu salah satu dari sekian yang tidak berhingga mengenai masalah ginjal itu adalah unik. Ginjal itu adalah betul-betul luar biasa ajaibnya. Nah, kaitannya dengan apa di masa pandemi? Jelas selama 2 tahun ini, kita ini menjalani masa-masa pandemi yang melelahkan. Ya mudah-mudahan aja dengan mutasinya Omikron, itu Omikronnya ini merupakan bagian dari akhir dari pandemi. Itu semua umat manusia di dunia itu mengharapkan demikian. Namun karena itu dihadapkan pada ketidakjelasan dengan kondisi yang sangat lelah, tetap saja kita menggunakan protokol standar kesehatan, prokesnya. Sepanjang WHO tidak tidak mencabut itu mandat, maka insya Allah pemerintah pun akan mengikuti arahan WHO. Sehingga apa yang kita inginkan bersama umat dunia itu akan terlahirkan. Jadi mimpi kita menjadi kenyataan, kembali new normal dengan lebih sejahtera. Nah, COVID sendiri kita tahu sama, itu berkali-kali dalam seminar tiap hari pada berbagai beda pembicara, pada berbagai event yang berbeda, selalu mengatakan virus ini adalah virus yang ajaib. Ada yang bilang virus ini seperti pesulap. Bagaimana tidak pesulap dari alfa, delta, gamma, ya toh, kemudian ke omikron akhirnya itu ternyata itu berevolusi atau berganti wajah. Nah, pergantian wajah itu memberikan konsekuensi kepada ada berat ringannya suatu penyakit. Nah, yang sudah kita lalui itu pada saat bulan Juni-Juli yang lalu itu sangat berat sekali. Itu varian Delta. Nah, sekarang varian Omikron nanti kita lihat mengenai grafiknya. Jadi kembali kepada gejalanya. Gejalanya itu pada dasarnya sistem nafas, sistem saluran nafas. Yang paling bahaya itu ada di bawah, saluran nafas bawah. Jadi saluran nafas bawah itu kalau kena itu maka akan terjadi penurunan saturasi oksigen dan dia akan membutuhkan oksigen yang sangat tinggi. Itu pun kalau berhasil. Kalau itu tidak berhasil diobati maka harus menyerah dengan kondisi alam. Dan kita semua tetap beristighfar, tetap mohon ampun pada Yang Kuasa dan saudara-saudara kita yang mendahului kita doakan semoga mendapatkan tempat di sisi Yang Maha Kuasa. Jadi kembali lagi karena COVID itu ajaib dan sangat tinggi itu dampak yang ditimbulkan dari multidimensi yang ada dalam kehidupan dunia, maka tetap waspada. Ini yang dikatakan droplet, aerosol, artinya itu kita bicara terus kemudian ada butir-butir percikan ludah yang terbungkus itu banyak virusnya sehingga kita membuat jarak 2 meter itu oleh karena demikian. Kita lihat ini adalah yang kiri itu data dunia. Yang kiri data dunia, yang kanan itu data Indonesia. Data Indonesia itu Juli itu meningkat, gunung yang paling tinggi. Kemudian Januari, Februari ada gunung lagi. Yang gunungnya ini sudah melebihi dari gunung Juli. Tetapi untuk dunia itu lain karakternya. Dunia karakternya itu 3 gunung ini sangat rendah, rendahnya itu satuannya itu miliar, juta loh. Satuannya juta. Jadi ininya juta dan itu tinggi sekali. Nah, ini cuman satuannya itu 60.000, 57.000, 58.000. Apa artinya?
Artinya kita tidak boleh main-main dengan yang namanya COVID. Sekalipun sekarang ini disinyalir pada kenyataannya itu ringan, tetapi ketika pada orang yang mempunyai komorbid yang tidak divaksinasi, maka dalam 1-2 hari itu bisa terancam kehidupannya. Apalagi dengan cuci darah, dengan riwayat diabetes yang tidak terkendali, itu akan dalam tempo 1-2 hari itu akan tidak mampu bertahan hidup. Jangankan yang begitu, yang sudah divaksinasi booster, itu bisa terinfeksi tidak hanya cukup sekali, 2 kali, 3 kali. Itu menggambarkan bahwa kita tidak boleh memberikan komen seenaknya tentang adanya COVID. Bagaimana dengan hubungannya ginjal? Nah, ini begini. Jadi ini mekanisme rumit sekali, tapi pada intinya ketika virus itu masuk saluran napas, itu berjabat tangan dengan akan menerima jabatan tangan. Tapi kalau ini anehnya, virus ini datang mengulurkan tangan, yang hostnya atau tuan rumah itu menekan tangannya. Lah itu kita sama begitu masuk kasih imun tubuhnya porak-poranda sehingga menghasilkan ini. Komplikasinya seluruh oleh kemasan gawat. Sangat gawat itu yang disebut sistem sindrom. Virus COVID yang organ penting tubuh itu terkena, yaitu salah satu dari 6 itu adalah ginjal. Lain itu apa? Lain itu liver. Lain itu apa? Lain itu paru. Saluran pencernaan. Kemudian pankreasnya. Jadi semuanya itu kena. Kali ini kita bicara tentang ginjal. Nah, ginjal pada kaitannya dengan COVID untuk jangka pendek adalah, nah, gagal ginjal itu hidup, maka itu kepada 14 sebelum gagal ginjal kronik yang disebabkan dari gagal ginjal akut yang menderitanya tidak 3-4 hari, yang menderitanya itu seminggu, 10 hari, sehingga pada hari ke-14 baru sembuh, itu mempunyai riwayat cedera ginjal yang nantinya akan berlangsung terus sehingga menjadi kronis. Itu laporan-laporan sudah sering terjadi. COVID pun itu akan kita tunggu datanya, evidence base-nya, karena COVID baru berjalan 2 tahun. Nah, nanti ketika orang-orang yang terkena itu sebanyak sebanyak sekian juta yang ada di dunia, sampai berapa itu yang meninggal 5 juta. Kemudian kasusnya sampai 400 juta lebih ya gitu. Itu dilihat nanti 5 tahun 10 tahun kemudian. Biasanya ketika itu teorinya demikian, maka datanya tinggal menunggu potretnya saja untuk mengatakan ini berbasis bukti bahwa COVID pada yang terkena sampai kritis dan hidup itu biasanya nanti ginjalnya itu menjadi gagal ginjal kronis. Fungsi ginjal kita tahu. Fungsi ginjal itu begini ya. Seperti saringan teh. Nah, saringan teh itu kalau itu ada tehnya, maka yang masuk ke dalam gelasnya itu adalah yang sudah tersaring. Nah, yang sudah tersaring itu yang namanya ultrafiltrat. Nah, ultrafiltrat itu mengalami proses panjang. Kalau yang namanya ultrafiltrat proses panjang itu nanti diproses sampai jadi kencing yang seharinya 2 liter. Yang seharinya 1 liter. 1 liter itu isinya racun semuanya. Nah, isinya racun semuanya itu nanti, itulah sumbangsi setting yang maha kuasa kepada tubuh manusia, bahwa apa yang kita minum, bahwa apa yang kita makan, tidak 100% itu adalah bersahabat. Sekian persennya harus dikeluarkan. Jangankan begitu, yang bersahabat ketika itu berlebihan, maka akan dikeluarkan lewat ginjal. Contoh saja gula. Gula itu kita penting.
Tetapi ketika gula ini terlalu berlebihan, akan menjadi gemuk. Nah, beriringan dengan gemuk itu nanti beban ginjalnya menjadi berat. Beban ginjal menjadi berat, maka akan terjadi kerusakan ginjal. Jadi fungsinya itu menetralkan racun atau mengeluarkan racun, mengatur elektrolit kalium natrium, kalsium fosfat, kemudian berfungsi hormonal yaitu eritropoietin, seperti kalau AB-nya rendah ditambah eritropoietin kalau pada penyakit ginjal kronis, kemudian vitamin D yang tadinya itu disuplai dari lever dan disuplai dari sinar matahari jam 7, jam 8 itu kaya vitamin D, vitamin D nanti masuk ke ginjal diubah menjadi vitamin D aktif. Dan kemudian menetralisir asam basa atau mengatur keseimbangan asam basa. Juga mengatur tekanan darah. Yang saya bilang tadi, ketika tekanan darah itu meninggi, maka salah satu fungsi ginjalnya itu dipertanyakan sehatnya. Ya, jadi kalau itu usia 60 hipertensi itu layak, tapi kalau 40 hipertensi harus dicekking ginjalnya secara struktur ada abnormalitas atau secara fungsional ada abnormalitas. Itu harus dicekking. Nah, checkingnya itu harus pakai kencingnya dulu, dicek darahnya dulu, kreatinnya dan sebagainya dan lain sebagainya. Ini dampak kopi pada ginjal ya. Dapat menyebabkan gagal ginjal akut 36% itu yang dirawat mengalami gagal ginjal akut. Wah, ini tinggi sekali nih 36% ini, hampir sepertiganya lebih. Nah, paling sering terjadi pasien dengan gagal napas. Artinya itu yang hidup yang bertahan di ICU. Kalau dia hidup, maka dia akan jatuh ke gagal ginjal kronik 5-10 tahun kemudian karena organnya akan rusak akibat akut kidney injury atau gagal ginjal akut yang tidak cukup 3 hari tetapi 2 minggu. Angka kematiannya sangat tinggi. Nah, ini ginjalnya keserang dari COVID lewat paru-paru. Nah, lewat paru-paru masuk ke dalam darah, dipompa oleh jantung, dikirim ke ginjal, dikembalikan lagi ke paru, istilahnya muter saja yang semacam ini. Ini otak yang di atasnya itu. Ini adalah suatu sisi dari virusnya sendiri. Nah, ini bentuknya itu adalah keseimbangan. Jadi ketika itu ada ketidakseimbangan, maka itu virusnya itu berhasil melumpuhkan tubuh manusianya. Akhirnya bisa menyebabkan kematian atau morbidity-nya tinggi sekali, menimbulkan cacat. Salah satunya yang disebut cacatnya adalah long effect dari COVID. Paru-parunya bisa terbakar, sehingga yang tadinya paru-parunya bekerja secara fungsi 100%, hanya tinggal 30%. Sehingga disuruh lari 300 meter sudah ngos-ngosan habis terkena COVID. Itu kalau sequelenya atau efek cacatnya itu ada di paru. Kalau efek cacatnya ada di ginjal, terjadi penyakit ginjal kronis. Nah, ini pada ginjal akut dengan COVID ini, kerusakannya itu sendiri tidak menimbulkan gejala menjadi parah. Setelah menjadi parah, maka akan buang air kecilnya problem, ada bengkak, mual, muntah, kencing berdarah. Ini adalah kasus akut. Kasus kronik kita menunggu bukti evidence base 5-10 tahun kemudian. Tetapi potretnya kira-kira saja sama dengan penelitian sebelum pandemi. Ketika itu mengalami sakit akut yang luar biasa, hampir meninggal, tapi mampu bertahan hidup, 10-15 tahun sudah berbasis bukti akan terjadi penyakit ginjal kronis. Jangankan begitu, berat badan lahir rendah, pada saat lahir beratnya cuma 1,8, nanti 20-30 tahun ketika bayi yang 1,8 hidup akan menderita hipertensi, akan menderita diabetes, akan menderita kegemukan yang tidak terkontrol. Karena mekanisme metabolisme abnormal karena adanya tidak maturnya saat terjadi proses fetus yang ada di dalam tubuhnya. Tata laksananya itu gagal ginjal akut pada akhirnya harus cuci darah sesaat, entah itu 5 kali, 15 kali, 20 kali, tergantung severitasnya, tergantung berat ringannya, critical ill-nya dia. Apakah bisa bertahan atau tidak. 6 langkah menjaga ginjal sehat, itu ada di 30 menit menuju ginjal sehat yang kami terbitkan tahun 2010 mengacu pada Kadoki, Kadoki yang dari Amerika Serikat. Jadi harus tahu ginjal ini tempatnya di mana sudah saya sebut.
Fungsinya apa saja? 24 jam selalu memberikan fungsi. Tiap detik, tiap menit, tiap jam, tiap hari. Sedangkan bandingannya kalau dicuci darah itu seminggu cuma 3 kali. Kalau pakai CAPD yang namanya continuous ambulatoire peritoneal dialisis memang tiap 6 jam diganti dibongkar, dimasukkan 2 liter lagi, 6 jam lagi dibongkar. Itu tipenya CAPD. Jadi kita bandingkan ginjal sehat dengan ginjal sakit. Kalau itu ginjal sehat, tiap detik itu membersihkan fungsi sekresi, fungsi ekskresi, fungsi dari mengatur tekanan darah, fungsi dari reabsorpsi, artinya itu bahan-bahan yang masih berguna tidak dilepas, dikembalikan lagi ke dalam tubuh. Kalau kelebihan baru dilepas. Itu berjalan tiap detik, tiap menit. Dan kita lihat pada kita dalam keseharian hidup, tiap hari itu kita kencing berapa? Kita umumnya itu kencing totalnya itu 2 liter sehari. Kalau sekali kencing 250, maka 2 liter 2000 bagi 250. Berarti paling tidak kita itu kencing 6 kali sehari. 1 kali itu 4 jam, bangun sekali, kalau itu tidurnya nyenyak, maka keluar 250. Sisanya 5 kali itu mulai dari pagi sampai jam 9 malam. Itu adalah ginjal yang sehat. Bagaimana dengan ginjal yang sakit? Sering kencing. Tapi kalau itu ginjalnya sudah end state, tidak bisa kencing sama sekali. Nah, itulah yang namanya paradoksal fenomen. Ketika ginjal kita sehat, minum itu sebanyak 3-5 liter, maka dikencingkan kira-kira 3,5 liter, 4 liter. Nah, tapi kalau itu ginjalnya bermasalah, sudah menuju end state, misalkan state-nya state 3, state 4, state 5, maka banyak minum, malah sedikit kencing. Itu yang namanya paradoksal fenomen. Nah, untuk itu selanjutnya, yang kedua mengetahui faktor risiko penyakit ginjal. Risikonya apa? Batu ginjal risikonya. Risiko yang kedua, aging proses. Jadi usia 60-70 termasuk masuk dalam aging proses. Itu faktor risiko. Yang ketiga apa? Obesity, diabetes mellitus, hypertension. Itu juga menjadi faktor risiko. Apalagi kebiasaan buruk itu apa? Jamu-jamuan yang diisi oleh steroid. Jamu-jamuan yang digabung dengan analgesik atau obat anti nyeri, obat pegelinu. Itu juga membuat faktor risiko. Pada intinya, apa yang disebut dalam literatur yang sekian, yang lainnya belum terlis. Karena apa? Ginjal itu sakit dari 360 derajat. Itulah sebabnya ginjal yang ajaib ini harus kita rawat dengan baik. Kuncinya mudah ngerawatnya. Pola hidupnya itu yang seimbang. Coba kita lihat. Kalau kita tidurnya 6 jam sampai 7 jam. Itu sempatkan 24 jam jumlah total dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua apa? Ya jangan terlalu stres. Istilahnya itu harus menikmati kehidupan. Apapun beratnya kalau kita ikhlas, kita itu mampu bersyukur, mampu menerima sepanjang kita usaha secara profesional, ya sudah itulah yang diberikan oleh Yang Kuasa, kita syukuri apapun, yang penting kesehatan tubuh kita terjaga. Yang ketiga apa? Makan. Makan itu separuh dari perjalanan makan itu kalau sudah mulai terasa mau kenyang, akhiri. Jadi mengakhiri sebelum kenyang. Itu artinya bebannya itu tidak berlebihan. Dengan prinsip hidup untuk makan atau makan hidup. Kalau hidup untuk makan, maka siap-siaplah sakit. Tapi kalau hidup untuk makan, siap-siaplah sakit. Kalau makan untuk hidup, begitu sudah hidupnya sehat, makannya diberhentikan. Itu adalah kunci salah satu menjaga ginjal sehat. Lalu kemudian menghindari penyakit, atau kalau sudah berpenyakit, jangan sampai menuju ke sedang. Jangan masuk menjadi keberat. Misalkan diabetes ya. Diabetes itu jangan sampai tidak terkontrol. Jangan sampai hipertensinya tidak terkendali. Jangan sampai kita makannya berlebihan. Jadi harus tahu tentang gejala penyakit ginjal. Gejala penyakit ginjal tergantung dari penyakit ginjalnya itu sendiri. Penyakitnya dari diabetes, maka gejala diabetes harus kita tahu. Penyebabnya hipertensi, maka gejala-gejala hipertensi harus tahu. Penyebabnya dari batu ginjal, maka ciri-ciri ginjal kena batu itu harus tahu. Itu nanti bisa aja langsung baca di 60 menit menuju ginjal sehat. Melakukan check up rutin. Nah, yang saya bilang tadi sudah, itu kita bisa lewati karena tadi sudah. Jadi itu nanti
di Prodia programnya juga ada menyediakan suatu general check up secara periodically. Mengetahui cara menjaga ginjal tetap sehat, tadi sudah saya sebutkan. Konsultasi kepada dokter. Kapan konsultasi dokter? Ya ketika ada sesuatu keluar. Ketika nanti ada hasil general check up, ada sesuatu. Itu konsultasi kepada dokter. Kalau itu sudah berpenyakit, maka secara periodik untuk meminta guidance dari dokter yang Anda tunjuk. Apa itu ginjal sehat? Nah, ginjal sehat itu fungsinya 90 cc per menit atau katakan prinsipnya 90%. Kalau kurang dari 90%, maka itu bisa dikatakan gagal ginjal kronik stage 1. Nah, kemudian stage 1 ya. Kemudian di 60 sampai 30 sampai 15 kurang. Jadi kurang dari 15 itu stage 5, kurang dari 30 stage 4, kurang dari 60 stage 3, kurang dari 90 stage 4. 1 itu kalau dia hipertensi, ya toh, kemudian ada kencing yang berdarah, maka itu juga sudah mengalami CKD stage 1. Jadi GFR-nya itu masih normal. Tetapi ketika kita melihat GFR-nya itu atau laju filtrasi kurang dari 60, sudah otomatis gagal ginjal kronis. Tapi sudah di stage 3. Mengapa ginjal penting? Sudah dikatakan tadi. Nah, itu fungsi-fungsinya ada hormonal, kalsium, toksin, racun, segala macam. Dan itu berhubungan dengan semua organ. Faktor risiko sudah saya sebut tadi, diabetes, darah tinggi, dan sebagainya, perokok juga sama. Nah, kalau kita punya histori, entah itu histori stroke, entah itu histori dari famili kena jantung serangan, entah itu histori obesity, entah itu diabetes dan segala macam ya. Penyakit ginjal dan kondisi pandemi. Nah, ini kita ya. Gagal ginjal akut meningkatkan risiko ventilasi mekanik atau pakai ventilator. Lama rawat inap, kematian kami sudah jelaskan. Kalau itu mampu hidup, maka ginjal yang cedera itu akan memberikan kontribusi. Kelak 15 tahun, 10 tahun akan terjadi penyakit ginjal kronis. Apa mungkin meminimalisir risiko kerusakan ginjal? Nah, ini ginjal ya. Kalau itu ginjal normal, berisiko rusak, terus kemudian turun fungsinya GFR-nya yang tadinya 100%, 90%, turun ke 70, turun ke 50, turun ke 40 misalkan saja. Terus ini gagal ginjal. Sehingga kesimpulannya tetap sangat mungkin untuk meminimalisir risiko kerusakan ginjal. Jadi intinya garis kehidupan kita akan menua. Tapi menjadi tua dengan sejahtera itu pilihan. Nah, kalau itu pilihan, maka siapkan dari seawal mungkin ketika kita bisa menyiapkan. Oke, katakan sekarang kita usia 50 sudah kena diabetes. Ya existingnya begini, maka diabetesnya jangan sampai berat. Kontrol yang teratur, jaga makan, tidur yang cukup, olahraga yang teratur sesuai dengan kemampuan fisik dan sesuai dengan umurnya. Kalau usianya 30, saat ini masih oke-oke semuanya, ya pola hidupnya diperketat. Artinya itu dalam keseimbangan. Jadi kalau itu misalkan saja tidak perlu, ya jangan dilakukan. Namanya tidak perlu, itu namanya menyia-nyiakan waktu yang miliknya Allah diberikan kepada kita. Nanti kita akan merugi. Ketahui riwayat penyakit keluarga. Jadi penyakit keluarganya tadi diabetes K, hipertensi K, asam urat K, kemudian sakit jantung K, stroke K, terus kemudian cuci darah K, bapak, ibu, atau saudara, bibi, nenek, segala macam. Itu semuanya ada kait-mengkait. Yang pada intinya ada faktor genetik yang kecenderungannya itu terkena penyakit di antara yang saya sebut tadi. Karena tidak ada seorang ada di dunia ini yang tidak mempunyai kelemahan terhadap suatu penyakit. Kalau tidak diabetes, ya hipertensi. Kalau tidak hipertensi, ya penyakit ginjal kronis. Kalau tidak penyakit ginjal kronis, ya asam urat. Kalau tidak asam urat, ya keganasan atau namanya cancer. Kalau tidak itu, ya infeksi terseleksi alam, akhirnya tidak mampu bertahan, tidak mampu beradaptasi dengan alam. Yang pada intinya, bagaimana hidup kita itu fleksibel, mampu beradaptasi dengan lingkungan termasuk ginjal kita. Ini kombinasi yang berbahaya, hipertensi dengan diabetes. Misal saja ditemukan diabetesnya 300, hipertensinya 200/100. Ini sangat berbahaya untuk kesehatan tubuh kita, terutama pembuluh darah, baik itu di otak, baik itu di jantung, baik itu di ginjal, maupun yang ada di daerah kaki. Itu yang namanya penyakit pembuluh darah kaki. Tiba-tiba kaki kita itu seperti menghitam semuanya.
Menjaga berat badan ideal. Jadi berat badan ideal itu penting karena obesity atau overweight itu secara tidak disadari kalau kita itu ya kita lihat ya air keras. Air keras itu kalau tersiram ke muka maka akan rusak lecet. Di dalam tubuh itu, di dalam tubuh isi darah kita itu bisa berubah berdasarkan sifat rumus kimia. Jadi kalau itu air itu rumus kimianya H2O menjadi H2O2 yang disebut peroksida atau OH- hidroksil itu berbahaya. O2 yang kita hirup itu adalah bersahabat. Tetapi kalau duanya itu jadi onasen atau reaktif spesies oksigen, artinya lepas valensinya satu, tinggal satu, tadinya valensi 2 lepas satu, atau cerai lah, kata valensinya itu cerai, maka itu aktif, agresif. Nah di obesitas itu juga sama. Jadi yang namanya tebalnya lemak atau banyaknya gaji itu nanti akan menjadi pemicu kerusakan pembuluh darah di seluruh tubuh. Kalau yang otak stroke, kalau yang jantung serangan jantung, infark miokard akut heart attack, kalau itu di ginjal gagal ginjal terminal. Yang satunya. Pokoknya kalau itu di pankreas maka mudah terjadi diabetes mellitus. Nutrisi. Kurang berapa menit? Masih 10 menit, Prof. Oke, masih 10 menit ya. Nah, nutrisi begitu. Jadi nutrisi itu intinya karbohidrat, nutrisi intinya protein, lemak, juga mineral ya. Mineral itu adalah entah itu kalium, natrium, kalsium, fosfor. Nah, karbohidrat itu begini. Kalau kita kerjanya ringan, ya jangan 2100 lah kalorinya. Kerja ringan ya 1600 lah. Apalagi kalau itu tadinya sudah gemuk. Kalau gemuk itu ya betul-betul, tapi penurunannya untuk mereformulasi jumlah kalori jangan mendadak. Karena kalau itu mendadak ada trauma. Karena apa? Akan tersuatu fenomen yang kontraproduktif. Sehingga dengan kontraproduktif contohnya saja adanya pusing yang tidak bisa dijelaskan. Itu karena mendadak yang tadinya itu mestinya disarankan 10% penurunannya atau 5% pelan-pelan tiap minggu bisa sampai ke 60% dalam 3 bulan 4 bulan, maka itu baik. Tapi kalau tiba-tiba langsung itu instan, itu jelek sekali. Jadi kalau sudah begitu, kalau betul-betul kita prinsipnya itu hidup itu adalah pilihan, maka atur yang bagus. Karena kita diberikan suatu akal budi, maka gunakan akal budi kita untuk mereformat kehidupan yang pola hidupnya selalu menyehatkan untuk tubuh kita. Ini adalah nutrisi-nutrisinya. Ini olahraga. Jadi olahraga itu begini, 20 menit, 30 menit setiap hari, kalau olahraganya itu teratur, maka itu mesin tubuhnya pro awet muda. Tetapi kalau tidak pernah olahraga, mesin tubuhnya yang pro yang tua atau mempercepat tua. Kalau yang muda itu disebut homeostasis. Homeostasis itu mesin metabolisme tubuh untuk penyesuaian adaptasi alam sehingga sel-sel tubuh kita itu ada bertengger pada posisi yang selalu powerful. Tetapi kalau itu bergeser ke kiri bukan homeostasis, nanti masuk ke homeostenosis, kekakuan. Seperti otot kita kalau tidak pernah kita gerakkan kaku semuanya. Nah, kalau terus-menerus akan terjadi disuse. Maka dari itu setiap hari 30 menit harus ada olahraga. Entah itu otot kaki dengan pakai sepeda statis, entah itu jalan seluruhnya, badan bergerak, itu juga akan lebih bagus lagi. Itu artinya bahwa akan menggerakkan fungsi organ pankreas bagus, pembuluh darah seluruh tubuh menjadi rileks. Kemudian isi darahnya menjadi pro cair, bukan pro yang kental, bukan pro yang cepat membeku. Nah, kemudian otot-ototnya akan menjadi bagus. Yang laki ototnya itu six pack. Nah, jadi otot perutnya itu tidak banyak seperti orang hamil. Kalau seperti orang hamil, nanti itu adalah sumber penyakit pembuluh darah, baik itu jantung, baik itu di mata, baik itu di kepala itu otak, baik itu yang di ginjal maupun di pankreas dan kaki yang namanya penyakit pembuluh darah. Nanti kita dalam diskusi aja ini.
Peran olahraga sudah jelas untuk awet muda. Awet muda itu berarti dia mempunyai obat anti-inflamasi. Awet muda itu berarti obat antioksidatif. Obat awet muda itu berarti yang tidak beres-beres itu akan dibetulkan oleh mesin tubuh kita lewat sistem imun, tidak mudah terkena kanker. Karena apa? Kanker sendiri itu berasal dari kemampuan tubuh yang tidak mampu mengeksklud sel-sel yang aneh-aneh. Kalau sel aneh itu dibiarkan hidup, maka akan jadi kanker namanya. Otomatis ya, berhenti merokok, minum alkohol, saya rasa sudah sangat lengket. Hanya punya kemauan enggak untuk menghentikan. Punya kemauan enggak untuk membalikkan kebiasaan hidup sehat. Pakai tinggi serat, pakai rendah lemak, rendah kalori, rendah garam. Nah, kalau semuanya itu pilihan. Kalau misalkan ada lift, ada tangga, pilih yang mana? Nah, kalau masih pakai pencet tombol lift, nah itu masih diragukan untuk mendirikan dirinya sendiri pada pola hidup yang menguntungkan tubuhnya. Hindari obat-obat nyeri, sudah saya bilang tadi, 8-10 tablet tiap hari, maka dalam 2-3 tahun rusak ginjalnya. Kapan konsultasi? Ya, ini gini, kalau tanda dan gejala, itu kalau gejala untuk ginjal cuma 15% ada gejala. Ketika itu muncul gejala, maka itu sudah bukan ringan. Itu ada di posisi medium atau posisi berat atau advance. Jadi harus apa? Harus tandanya. Jadi ditemukan tanda. Tandanya itu tidak harus yang terlihat loh oleh mata kepala kita. Tetapi harus bantuan mikroskop, harus bantuan reagen. Artinya itu darahnya diambil, kemudian dengan suatu metode tertentu dieksplorasi, oh gula darahnya tinggi, oh kolesterolnya tinggi, oh asam uratnya tinggi, oh kebocoran protein lewat kencing, oh kebocoran darah lewat kencing, istilahnya begitu. Jadi itu adalah sign. Nah, sign and symptom. Simptom itu pada ginjal cuma 15%. Kalau sudah muncul 80% itu maka sudah advance. Kelainan hasil labnya itu mendasari Anda harus berkonsultasi pada dokter yang Anda pilih. Riwayat penyakit ginjal dari keluarga, awas, ini adalah alarm. Apakah garis keturunan yang 2 level ke atas? Kemudian kiri kanan, satu atas di atas kita kiri kanan, 2 ke atas lagi kiri kanan, istilahnya itu juga. Saya rasa demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Prof. Joko atas penyampaian yang luar biasa sekali, sangat detail. Sepertinya nanti ini yang pertanyaannya juga sudah mulai banyak, Prof. Ada pertanyaan yang sudah terkumpul, tapi nanti kita tahan dulu karena setelah ini akan ada sedikit penyampaian juga terkait pemeriksaan laboratorium terkait ginjal ya oleh Mbak Septiana Nuryati. Setelah dari materi Mbak Septi baru kita mulai untuk sesi diskusi dan tanya jawab, begitu ya Prof? Ya. Baik, mungkin saya boleh komunikasi terlebih dahulu dengan Mbak Septi. Halo Mbak Septi, bisa dengar suara saya? Ya Mas Ganda, terdengar suaranya. Suara saya jelas ya? Iya, jelas Mbak. Mungkin boleh dicoba untuk share screen. Waktu kami silakan untuk Mbak Septi. Terima kasih Mas Ganda atas waktunya. Saya coba untuk share screen. Sudah terlihat ya? Sudah, boleh di ini mungkin di slideshow. Baik. Untuk materi kedua, saya Septiana dari Divisi Marketing di... Maaf, Mbak Septi, ini masih belum di slideshow. Masih delay sepertinya. Ini sudah saya slideshow. Oh, masih delay. Sudah belum? Masih belum. Sudah? Sepertinya ini dari yang aplikasinya slideshow-nya ditutup dulu, baru share screen, lalu slideshow-nya kalau sudah di share screen. Boleh di stop share dulu, ya. Yang di aplikasi PowerPoint, slideshow-nya ditutup dulu. Saya coba share screen lagi ya. Ya, share screen dahulu, baru di slideshow. Sudah terlihat?
Mungkin masih loading ya, sebentar. Kelihatan ini saya. Sudah lihat ya, Prof ya? Lihat saya. Iya, Tinggal bisa slideshow. dimulai, Mbak Septi, silakan. Ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Full kan, Mbak? Bagaimana, Prof? Di full kan, ini masih anu. Oh, belum slideshow ya? Ya, belum slideshow. Sebentar. Ya. Apakah sudah terslideshow, Prof? Belum. Belum ya? Ini sudah saya slideshow. Oke. Mungkin boleh di stop share dulu, Mbak Septi. Kayak tadi lagi, coba Mbak Sep. Yang dari apps-nya. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Nanti sudah cukup terlihat kok tulisannya. Mungkin dicoba sekali lagi dulu. Sudah terlihat slideshow-nya? Tetap nggak bisa ya. Tapi nggak apa-apa, Mbak Septi bisa dimulai aja. Ini cukup terlihat kok tulisannya. Ya, sangat baik kok. Sudah. Iya, baik, silakan Mbak Septi. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi kedua tentang kidney health for all. Jadi yang pertama, apa itu ginjal? Ginjal biasa disebut sebagai buah pinggang dan setiap orang masing-masing memiliki 2 buah ginjal. Bentuknya seperti kacang ya, ini terlihat seperti kacang, letaknya di kanan dan kiri, dan ginjal ini memiliki berat berbeda pada wanita dan laki-laki. Sorry Mbak Septi, ini slide-nya juga belum berpindah. Atau mau di share screen dari operator mungkin? Sebentar. Sebentar, masih dicarikan materinya ya oleh host-nya. Mungkin boleh dilanjutkan dulu Mbak Septi. Dicoba lagi, iya. Iya, menunggu. Nanti saya infokan lagi kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung. Nanti kita akan persilahkan untuk raise hand ya. Jadi nanti ada yang kami berikan kesempatan untuk bertanya secara live. Nanti akan dipilih oleh host. Boleh klik raise hand pada saat sesi diskusi dan tanya jawab. Nanti akan kita berikan kesempatan untuk bertanya langsung, baik itu kepada Prof. Joko ataupun ke Mbak Septi. Baik, boleh dicoba lagi Mbak untuk next slide-nya apakah sudah bisa? Ini saya slideshow, kelihatan? Oh, coba ini sebentar. Ini dibantu share dari sini ya Mbak Septi? Boleh, iya boleh. Baik, terima silakan kasih. Mbak Septi. Ya, saya mulai ya. Jadi untuk materi yang kedua tentang kidney health for all. Slide. Next. Baik, yang pertama, apa itu ginjal? Jadi ginjal biasa disebut sebagai buah pinggang, letaknya di kanan dan kiri. Lalu setiap orang memiliki masing-masing 2 buah ginjal yang berbentuk seperti kacang. Dan untuk beratnya sendiri berbeda antara laki-laki dan perempuan. Next. Jadi sebenarnya fungsi utama ginjal itu adalah sebagai filter. Jadi di sini ginjal itu memfiltrasi zat-zat buangan atau sisa-sisa metabolisme yang kemudian akan diekskresikan untuk ke dalam bentuk urin gitu.
Next. Yang pertama, ini ada 5 alasan pentingnya ginjal. Yang pertama adalah ginjal bertugas sebagai pencuci darah. Di sini ginjal berperan untuk membersihkan darah dari sampah atau sisa-sisa metabolis dalam bentuk. Lalu yang kedua sebagai penjagaan cairan tubuh. Lalu yang ketiga berperan dalam pengaturan tekanan darah. Di sini ginjal mempunyai peran untuk menghasilkan hormon renin yang berfungsi untuk mengatur tekanan darah. Next. Lalu untuk alasan yang keempat, ginjal juga bisa membantu untuk mencegah anemia, karena ginjal sendiri bisa memproduksi hormon eritropoietin yang berperan untuk pembuatan sel darah merah. Next. Lalu untuk alasan yang kelima adalah ginjal membantu memelihara kesehatan tulang, karena di sini ginjal mampu mengaktifkan vitamin D yang penting dalam penyerapan kalsium untuk tulang. Next. Di sini ada faktor penyebab kerusakan ginjal. Untuk faktor yang pertama, ini ada diabetes, lalu ada hipertensi, lalu untuk faktor-faktor yang lain ini seperti glomerulus nephritis dan cystic kidney disease. Selanjutnya. Lalu ini ada beberapa penyakit akibat kerusakan ginjal. Jadi ginjal yang tidak berfungsi ini dapat menyebabkan antara lain ada gangguan seksual, hipertensi, anemia, malnutrisi, masalah syaraf, osteoporosis, dan penyakit jantung koroner. Next. Ini adalah hubungan antara hipertensi dan ginjal. Keduanya ini saling berpengaruh timbal balik ya. Jadi ketika tekanan darah yang tidak normal bisa menjadi penyebab gangguan pada ginjal. Sebaliknya, ginjal yang terganggu juga dapat memicu terjadinya masalah pada tekanan darah. Next. Lalu hubungan antara kegemukan dan ginjal. Obesitas sendiri dapat menyebabkan peningkatan resiko penyakit ginjal kronis. Di sini dapat dilihat dari nilai BMI ya, ketika nilai BMI kita atau indeks massa tubuh lebih dari 30, ini bisa resikonya meningkat 3-4 kali. Next. Dan hubungan antara diabetes dan ginjal. Dapat dilihat perbedaan antara ginjal yang sehat dan ginjal pada penderita diabetes. Di sini ada sel-sel pada ginjal yang mengalami kebocoran. Di sini menyebabkan adanya protein yang seharusnya tetap dijaga di dalam darah akan terbuang melalui dalam urin karena adanya kebocoran pada ginjal. Jadi penderita diabetes berisiko tinggi mengalami penyakit ginjal. Next. Akibat ginjal yang tak lagi bekerja atau mengalami penurunan fungsi yang sangat signifikan, ini nanti akan menjalani cuci darah dan cangkok ginjal. Next. Lalu, penyakit ginjal adalah penyakit yang bersifat menggandakan. Apakah artinya ini? Yaitu penyakit ginjal meningkatkan resiko kematian bagi penderita diabetes dan hipertensi, serta memicu timbulnya penyakit jantung. Next. Lalu, apakah ginjal kita sehat? Mari kita lihat apakah kita punya resiko-resiko di bawah ini. Yang pertama, apakah kita memiliki resiko tekanan darah tinggi? Lalu, apakah kita menderita diabetes? Kemudian, apakah kita memiliki kelebihan berat badan? Lalu, apakah kita seorang perokok aktif? Apakah usia kita sudah di atas 50 tahun? Lalu, apakah kita memiliki keluarga dengan riwayat penyakit ginjal? Kemudian, apakah kita ada menderita penyakit ginjal tertentu? Dan apabila salah satu dari faktor resiko ini adalah jawabannya iya, maka kita perlu memantau fungsi ginjal secara rutin mulai saat ini juga. Dan ini pertanyaannya adalah, mana yang lebih murah, biaya pengobatan atau biaya screening?
Di sini tentunya adalah deteksi dini merupakan cara yang paling ampuh dan bersifat preventif untuk gagal ginjal. Apalagi di Indonesia, biaya untuk cuci darah seumur hidup dan transplantasi ginjal sudah tergolong mahal. Jadi jawabannya sudah pasti ya, biaya screening yang lebih murah. Next. Lalu apa sih untuk screening yang dilakukan untuk dapat mendeteksi dini? Perlu dilakukan yaitu pemeriksaan LFG untuk mengetahui jika terjadi penurunan fungsi ginjal, lalu melakukan pemeriksaan albumin urin untuk mengetahui jika terjadi kebocoran pada ginjal. Next. Kemudian, apa yang dimaksud dengan LFG sendiri, yaitu laju filtrasi glomerulus, yaitu banyaknya volume darah yang disaring atau difiltrasi oleh ginjal dalam satuan waktu. Untuk melakukan fungsinya, ginjal memerlukan darah yang banyak, dan sekitar 20-25% volume darah akan dipompa jantung masuk ke dalam ginjal. Sekitar 120-150 ml darah per menit disaring oleh glomerulus. Next. Dan ini adalah manfaat penentuan LFG untuk evaluasi fungsi ginjal, yaitu mendeteksi adanya gangguan dini pada fungsi ginjal, mengetahui jumlah obat yang diekskresikan melalui ginjal, memantau transplantasi ginjal, mengevaluasi penderita sebelum menggunakan media kontras radiografi yang bersifat nefrotoksik. Next. Lalu ini pentingnya mengetahui LFG untuk mengetahui apakah ginjal kita masih berfungsi dengan baik. Di sini ada nilai-nilai LFG sendiri. Untuk yang ginjal sehat, itu nilainya di atas 90 ml per menit per 1,73 meter kuadrat. Dan untuk nilai 60-89, ini dengan tanpa kerusakan ginjal, ini menunjukkan nilai normal untuk beberapa orang. Namun, nilai tersebut apabila selama 3 bulan atau lebih disertai dengan kerusakan ginjal, artinya seseorang itu sudah dikatakan mengalami tahap awal penyakit ginjal. Lalu jika nilainya kurang dari 60, berarti sudah dinyatakan sebagai penyakit ginjal kronis. Next. Dan ini adalah beberapa biomarker yang banyak digunakan untuk pemeriksaan ginjal. Untuk yang banyak diketahui oleh sebagian masyarakat kita, yang paling sering dilakukan adalah serum kreatinin. Padahal ada beberapa biomarker yang nilainya itu sebenarnya lebih baik atau lebih bagus digunakan untuk pemeriksaan ideal untuk deteksi dini gagal ginjal, yaitu ada cystatin C dan mikroalbumin urea. Next. Di sini pemeriksaan kreatinin sebagai penanda fungsi ginjal memiliki keterbatasan, yaitu dipengaruhi oleh jenis kelamin dan massa otot, serta dipengaruhi oleh beberapa obat-obatan. Next. Dan juga kreatinin ini sebenarnya kurang sensitif untuk deteksi penyakit ginjal kronis tahap dini, karena kreatinin akan keluar nilainya apabila sudah lebih dari 50% adanya kerusakan ginjal. Jadi ketika dia tahap dini, nilainya akan berada di rentang normal, belum terlihat seperti itu. Next. Di sini ada biomarker selain kreatinin, ada cystatin C yang berdasarkan penelitian selama 20 tahun dan sudah di-approve oleh FDA sebagai alternatif pengukuran fungsi ginjal. Next. Jadi cystatin C, apa sih cystatin C ini? Jadi cystatin C sendiri adalah protein yang ukurannya sangat kecil dan disaring 100% oleh glomerulus ginjal, tidak dipengaruhi umur, jenis kelamin, dan massa otot, dan produksinya tetap, tidak dipengaruhi oleh makanan atau reaksi fase akut, tidak ada sekresi oleh tubulus, tidak ada interferensi oleh bilirubin, dan obat-obatan yang mempengaruhi sekresi tubulus. Next. Dan dari sifat-sifat cystatin itu menunjukkan bahwa cystatin C ini memenuhi syarat sebagai penanda LFG yang ideal. Lalu apa sih keuntungan melakukan deteksi dini dengan cystatin C? Untuk mengetahui penurunan fungsi ginjal pada tahap dini penting bagi pasien dengan resiko PGK seperti diabetes, hipertensi, dan riwayat PGK. Di sini berbeda dengan kreatinin yang tadi
baru terlihat setelah 50% adanya kerusakan ginjal. Ini kreatinin ini sangat sensitif karena pada tahap awal pun, pada tahap pertama kerusakan ginjal pun, dia sudah mulai terlihat. Jadi bisa menggambarkan adanya kerusakan ginjal walaupun kerusakannya masih kecil, itu dapat menunjukkan sudah nilai cistatinnya sudah bisa keluar gitu. Lalu keberhasilan pengobatan lebih tinggi jika dimulai pada tahap dini, karena dengan cistatin C ini dapat mendeteksi lebih dini, maka pengobatannya pun dapat dilakukan lebih awal untuk keberhasilannya. Lalu dapat digunakan untuk mengetahui LFG secara akurat meskipun pasien vegetarian, jadi tidak dipengaruhi oleh makanan yang dikonsumsi seperti itu. Next. Lalu ini ada dari jurnal ya tentang hubungan antara SARS-CoV-2 dengan ginjal. Di sini infeksi SARS-CoV-2 dapat mengakibatkan kerusakan ginjal yang berkembang menjadi PGK atau penyakit ginjal kronis meskipun pasien itu sudah sembuh. Gitu. Jadi diperlukan pemeriksaan cistatin C yang tadi dapat mendeteksi secara dini dan sensitif sehingga sangat sesuai untuk mengevaluasi penurunan fungsi ginjal pasca infeksi SARS-CoV-2 baik untuk mendeteksi akut kidney injury maupun penyakit ginjal kronis sebagai efek jangka panjang dari SARS-CoV-2. Next. Di sini terlihat perbedaan antara ginjal yang sehat dan ginjal yang sakit. Jadi pada ginjal sehat, ini ada filter, dan albumin ini adalah protein-protein yang seharusnya dipertahankan di dalam darah. Dan ketika ginjal kita sehat, maka albumin itu tidak akan lolos ke dalam urin. Namun ketika ginjal kita sakit atau mengalami penurunan fungsi filtrasi, maka albumin-albumin ini akan ikut ke dalam urin. Jadi fungsi filtrasinya menurun seperti itu. Next. Albumin urin. Jadi apa sih albumin urin ini? Jadi normalnya albumin ini tidak ada di dalam urin karena seharusnya memang dijaga oleh ginjal untuk tetap berada di sirkulasi darah. Albumin urea ini adalah munculnya albumin di dalam urin karena adanya kebocoran atau fungsi filtrasi yang menurun sehingga albumin ini lolos ke dalam urin. Next. Lalu ini adalah makna albumin urea. Apakah saya mengalami albumin urea? Yaitu tadi ya diperiksakan dengan albumin urea kuantitatif di sini untuk mengindikasi gangguan filtrasi glomerulus apakah mengalami penurunan fungsi filtrasi. Lalu untuk sampelnya sendiri menggunakan sampel urin sewaktu. Ini adalah nilainya. Next. Untuk screening albumin urea pada pasien diabetes, untuk mengatasi variabilitas ekskresi albumin urea, maka sebelum menegakkan diagnosis perlu memperhatikan hal-hal berikut ini, yaitu menggunakan urin pagi pertama atau kedua, lalu minimal 2 hasil pemeriksaan adalah mikro dan makro dalam 3-6 bulan. Faktor-faktor preanalitik yang mempengaruhi pemeriksaan albumin urea antara lain adalah aktivitas berat selama 24 jam sebelum dilakukan pemeriksaan, infeksi pada saluran kemih, demam tinggi, dehidrasi dan obat-obatan, serta gagal jantung. Next. Lalu ada penyebab lain untuk albumin urea selain diabetes adalah adanya tekanan darah tinggi, kelainan lipid, beberapa gangguan imunitas. Next. Untuk jadwal pemeriksaan AUK sendiri untuk pasien diabetes, untuk DM tipe pertama ini dilakukan pada saat masa pubertas atau setelah 5 tahun didiagnosa. Lalu untuk DM tipe 2, pemeriksaan awal dan dilakukan secara periodik atau setiap tahun. Next. Dan ini adalah hubungan antara hipertensi dengan albumin urea. Albumin urea terjadi pada sekitar 30% pasien hipertensi sedang maupun ringan. Lalu secara umum, pasien dikatakan hipertensi apabila mempunyai tekanan darah 140/90 mmHg dari hasil pengukuran dalam 2 waktu yang berbeda dan dalam keadaan duduk. Tekanan darah yang terus-menerus tinggi atau tidak terkendali dapat menimbulkan komplikasi pada organ tubuh penderita. Next. Lalu ini selanjutnya. Next.
Ini adalah jadwal pemeriksaan AUKA untuk pasien hipertensi, dilakukan 1-2 kali dalam setahun, seperti pemantauan fungsi ginjal, atau sesuai dengan anjuran dokter. Selanjutnya, ini untuk take home message yang dapat diambil adalah infeksi dari COVID-19 dapat memberikan efek gangguan organ jangka panjang pada ginjal. Jadi efeknya tidak langsung terlihat, tapi merupakan efek jangka panjang. Dan perlu diperiksakan cystatin C yang berfungsi sebagai biomarker deteksi dini pada kerusakan fungsi ginjal. Pentingnya deteksi dini untuk mengetahui fungsi dan adanya kerusakan ginjal dengan menggunakan pemeriksaan cystatin C dan albumin urin kuantitatif. Baik, pemaparan dari saya cukup sekian. Mungkin saya kembalikan ke Mas Ganda. Iya, baik. Terima kasih Mbak Septi atas penyampaian yang telah disampaikan ya, luar biasa. Mungkin saya akan undang kembali terlebih dahulu untuk Prof. Joko. Halo, Prof. Karena setelah ini akan memasuki sesi diskusi dan tanya jawab ya, Prof. Joko dan Mbak Septi. Baik, ini pertanyaannya udah banyak banget ya, Prof. Dan bervariasi sekali pertanyaannya. Saya perlu informasikan kepada Bapak Ibu, apabila ada yang ingin bertanya secara live, bertanya secara langsung, baik itu kepada Prof. Joko ataupun kepada Mbak Septi, boleh klik raise hand, nanti akan kita persilahkan, akan dipilih oleh host untuk bisa bertanya secara langsung. Baik, mungkin akan kita mengarah ke kolom Q&A terlebih dahulu. Dan ini pertanyaannya sudah saya baca dan sedikit-sedikit mungkin kita bahas yang mulai dari yang ringan terlebih dahulu ya, Prof. Ya. Yang pertama, apakah ini banyak yang menjadi paradigma di masyarakat juga sih, Prof, terkait dengan minum air putih, Prof. Apakah dengan banyak minum air putih itu akan memperingan kerja daripada ginjal, Prof? Langsung atau apa? Ya, Prof, langsung kita dijawab saja, Prof. Jadi air itu ada di tubuh itu kira-kira 80%-an ya. Baik itu di dalam sel, di antara sel, kemudian di dalam darah, dalam sirkulasi 5 liter. Jadi total tubuh itu kalau memang itu dianukan itu berat badannya itu 80% atau bisa 70-80 lah. Tapi pada umumnya itu air semuanya itu. Nah, air yang dimaksud ini adalah jadi kalau minum masuk ke dalam sirkulasi itu kalau sudah tidak dibutuhkan, jadi jumlah total tadi itu kalau sirkulasi 5 liter, kalau kemudian di dalam sel sudah cukup, di dalam antar sel sudah cukup, maka dikeluarkan lewat kencing. Karena yang pengeluaran yang sudah pasti itu ketika kita itu nafas, itu sehari kira-kira itu sekitar 500 sampai 600 cc. Lewat tinja tiap hari, kalau kita buang air besar, itu kira-kira 100 sampai 200 cc. Berarti kalau itu 600 ditambah 200, itu 800. Tetapi produk menghasil air dalam metabolisme itu kira-kira juga 200. Sehingga dianggap yang keluar lewat feses impas. Jadi nanti yang keluar lewat nafas dan keringat, ya toh, itu kira-kira 600 sampai 800 lah katakannya. Nah, kencing itu kan 1,5 liter sampai 2 liter. Berarti 1,5 liter atau 2 liter ditambah 600-700 berarti kira-kira 3 liter. Nah, 3 liter kalau kita minum 2,5 liter air sehari berarti itu impas. Nah, untuk yang ditanyakan itu berat atau ringan. Karena kita itu tadi sudah sepakat bahwa air itu pelarut, maka otomatis melarutkan. Nah, melarutkan itu yang ada di ginjal. Tadi kan sudah ada yang lika-liku kayak cacing tadi sama Bu Septiani itu. Mulai dari tubulus proksimal, tubulus ansa Handler, descendent ascendent, kemudian tubulus collectivus, tubulus distal. Itu seperti cacing putar-putar tadi itu menyerap, mengeluarkan, selalu begitu. Nah, itu ada energi itu. Nah, butuh air. Nah, air itu kalau kita ingin membayangkan betapa ajaibnya ginjal kita, itu kita cuci darah kita, kalau saudara kita dicuci darah, itu butuh 150 liter sampai 200 liter 4-5 jam.
untuk membersihkan air, membersihkan suatu racun. Bisa dibayangkan seminggu 3 kali, ketika cuci selama 4-5 jam membutuhkan 150 liter air. Tetapi tubuh itu hanya dicukupi minum 2,5 liter sampai 3 liter, kemudian dikeluarkan kencing 2,5 liter, itu bersih kembali. Jadi kalau diperiksa bunnya itu dalam rentang normal yang digariskan oleh yang kuasa dulu, kreatinin hanya 0,8, itu konstan terus tiap harinya, tiap detiknya, jadi konstan. Jadi air sangat penting, 2,5 sampai 3 liter. Lebih dari itu tidak baik, kurang dari itu juga tidak baik. Jadi kira-kira kisaran 2 sampai 3 liter. Air putih loh ya. Betul, Prof. Air putih. Iya. Sangat rinci sekali Pak Ibu sekalian. Jadi mungkin boleh dicatat tuh tadi karena sangat rinci sekali baik itu dari liter-liternya itu udah jelas banget. Nah mungkin saya akan berlanjut kepada pertanyaan yang simpel-simpel dulu ya Prof ya. Ini terkait obat-obatan Prof, yang mana di paradigma masyarakat tadi disampaikan juga bahwa terlalu banyak atau sering mengkonsumsi obat-obat ini bisa berdampak juga kepada ginjal. Nah, tentunya ini menjadi dilema bagi Bapak Ibu sekalian dan menimbulkan pertanyaan bagi Bapak Ibu yang punya masalah jantung, diabetes, atau mungkin hipertensi yang mana rutin dan terus-menerus dalam jangka waktu yang mungkin cukup lama, Prof. Nah, ini menjadi pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, ini bagaimana cara menanggulangi hal yang seperti ini, Prof? Apakah obat-obat tersebut juga bisa berbahaya untuk ginjal mereka? Oke, jadi gini intinya ya, kita ini diciptakan yang Maha Kuasa itu sudah paling sempurna. Kenapa saya bilang paling sempurna? Jadi jangan dicontohkan oleh saudara kita yang kita juga ikut simpati ya. Tapi apapun yang ada itu, baik yang kita normal, baik itu yang ada cacat, itu sempurna karena yang diberikan oleh Allah itu sempurna. Hanya kacamata kita rata di luar rata-rata tidak sempurna juga itu. Karena mesti ada kompensasi dari Allah apa yang kita tidak tahu. Nah, yang kita tidak tahu itulah yang kita klaim sempurna itu ya. Nah, kita berangkat dari tubuh kita. Jadi tubuh kita ini sangat bagus sekali ketika itu bergeser dari ke titik keseimbangan. Itu adalah jelas kesalahan kita karena ketidaktahuan kita, karena tidak care kita, karena tidak simpati pada suatu sistem tubuh yang diberikan oleh Allah. Nah, ini kuncinya. Nah, kaitannya dengan obat. Obat itu diberikan kalau perlu saja. Sedangkan kalau minum obat, itu jangan memposisikan itu obat paling mujarab. Yang paling mujarab adalah mesin tubuh kita. Nah, tadi saya bilang mesin tubuh kita itu excellent, itu harus dirawat dengan tidur 6-7 jam nyenyak. Harus dirawat kesehatan jiwa kita. Kemudian spiritual kita harus kita rawat agar komunikasi kepada Sang Pencipta itu melahirkan suatu berkah berlipat untuk kita. Mengapa saya tekankan itu seakan, aduh ini pertemuan webinar kan mestinya omongannya tentang apa? Obat angiotensin, obat siklosporin untuk yang cangkok, obat bla bla bla. Itu adalah misaddress. Nah, nanti misaddress-nya itu saya berikan ya. Jadi obat yang namanya ABCD itu ada di tubuh kita semuanya. Ada di tubuh kita semuanya. Coba tentang angiotensin itu ada dalam tubuh sehingga obatnya itu anti angiotensin. Obat siklosporin yang dari jamur itu ada yang ada di tubuh kita yang disebut enzim fosfatase. Karena itu ada ekivalennya. Orang yang terbiasa menggunakan drug abuse, misalkan morfin, untuk menyenangkan impian-impiannya, ya, atau walaupun kenyataannya enggak, tapi dia menjadi orgasmus karena itu ada di dalam tubuh. Sehingga kalau untuk mendapatkan morfin mudah sekali, jangan keluar dari luar. Kalau luar itu nanti adiktif. Tetapi kalau morfin yang diberikan oleh Yang Kuasa itu enjoy betul, dijamin aman.
yaitu endorfin. Endorfin. Jadi orang yang kalau suami istri mengalami orgasme itu endorfinnya tinggi sekali. Itu adalah suatu keseimbangan yang nanti akan membuat awet muda. Tapi tidak hanya itu aja, mendapatkan suatu endorfin. Ada bagian-bagian kemudian kebahagiaan yang sangat lain. Pokoknya prosesnya itu harus halal dan halal ya, yang semacam begitu. Nah sekarang kalau kita itu obat itu tepat dikasih, tepat dosis, tepat cara pemberian dan tahu efek samping. Itu pengertian obat yang sehari-hari kita. Nah, sekarang kita tahan dulu ini. Kita tahan dulu yang ini. Jadi, tadi saya sudah bilang mengenai tidurnya 7 jam, yang sangat cukup. Jadi tidur nyenyak itu 1 kali bangun, lebih dari 1 kali tidak nyenyak. Kencing itu 1 kali aja bangunnya itu. Kalau lebih dari 2-3 kali mungkin diabetes. Mungkin 2-3 kali kalau kencing mungkin ada penyakit. Kencing mungkin ada penyakit cancer lewat hiperkalsemi, kalsiumnya sampai 12,5, 13. Kalau ada 2-3 kali bangun, ya toh mungkin itu adalah penyakit ginjal. Dan yang paling sering kalau 2-3 kali bangun berarti stres. Jadi itu ada worry, ada anxiety. Itu pola-pola yang mudah ditangkap kalau ada seorang ada keluhan begitu-begitu itu tanya sekitar itu tidak lepas dari itu. Ya, itu. Nah, tidur sudah cukup, olahraga teratur. Kemudian apalagi makan yang tinggi serat yang saya katakan tadi semuanya. Kemudian apalagi yaitu mengenai masalah olahraga, tidur, mau pola makan yang baik, kebiasaan. Nah, kebiasaan yang jelek hapus. Yang tidak nah, sekarang masuk ke obat. Setelah itu terpenuhi, obat itu terapkan tepat indikasi. Indikasinya cocok atau tidak. Kalau tidak ada indikasinya, tidak usah dipaksakan. Kalau misalkan saja kena flu, misalkan saja, itu flu itu obatnya antivirus, tidak antibiotik kan. Tetapi kalau itu harus masuk kerja ke kantor, itu imunnya itu masuk kerja dan ada turun kondisinya. Ada menghadapi recovery virus. Tetapi kemudian karena memaksakan diri, karena masih bisa berjalan, nanti dia akan terkena ketidakseimbangan flora yang ada di saluran pernafasan, yang ada di mulut. Nah, itu karena imunnya ngedrop, maka tidak bisa mengontrol flora-flora yang di mulut sama sistem namanya secondary infeksi. Nah, kalau secondary infeksi itu karena harus mengantor, maka dia akan membutuhkan antibiotik. Jadi antibiotik bukan untuk virusnya, tapi antibiotik untuk ini saya kasih contoh tepat. Nah, tepat obat. Nah, tepat obat itu dia anti hipertensi itu macam-macam, ada 7 kelompok. Nah, yang kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D. Kelompok anti-angiotensin, kelompok anti-renin, kelompok anti-blocker, blocker alfa misalkan, blocker beta. Terus kemudian agonisnya. Kemudian itu dihidropuridin yang kalsium blocker misalkan saja. Ini tepat atau enggak? Komorbid ada enggak? Itu contoh-contoh. Jadi tepat indikasi, tepat obat, tepat dosis. Dosisnya berapa? 25 mili kalau kaptopril atau dinaikkan 50 kalau misalkan efek batuk. Nah, di posisi obat-obat. Kalau tidak perlu jangan. Kalau harus minum, maka 5 pola hidup harus dipatuhi. Ketika tidak mematuhi obat apapun yang efisien. Tidak. Jadi seperti menggarami air laut. Itu kuncinya. Terima kasih. Iya, baik Prof. Lengkap sekali ya. Artinya tadi yang saya note itu tidur cukup. Wih, ini yang anak-anak muda yang sering begadang jadi insecure nih Prof dengernya. Baik, jadi mulai sekarang harus tidurnya 6-7 jam, harus nyenyak tidurnya. Tidur yang berkualitas. Baik, tadi sedikit disinggung juga oleh Prof Joko terkait olahraga. Olahraga karena kita ketahui sendiri Prof bahwa dalam masa pandemi ini kan kayak orang agak terbatas ya, mau keluar agak takut dan akhirnya memilih untuk melakukan aktivitas olahraga itu di rumah. Nah, ini juga ada pertanyaan yang muncul dari Bapak Ibu, olahraga yang tepat
pada saat pandemi ini gimana sih Prof? Mungkin ada saran Prof, khususnya bagi mungkin yang waktunya kurang, misalnya yang bekerja kantoran nih misal, jadi dia waktunya pulang-pulang sudah sore, udah malam, jadi waktunya udah capek, nggak sempat olahraga, terus yang takut keluar rumah karena pandemi, akhirnya di rumah aja bisanya mungkin cuma bimbingan. Nah ini saran dari Prof. Ya, variasi ya tergantung dari suatu kondisi sosioekonomi dan suatu lingkungannya ya. Kita sepakat bahwa pandemi itu kan banyak work from home misalkan saja. Atau kalau sekarang ini sudah dengan varian bervariasi, kadang tutup kadang enggak, itu selalu. Tapi pada intinya begini, yang penting otot itu digerakkan. Yang penting otot digerakkan. Jadi gerakan otot itu terus-menerus 30 menit supaya mencapai suatu titik tertentu, heart rate-nya itu pada titik tertentu. Nah, ketika titik tertentu itu merepresentasikan metabolismenya itu dibongkar. Jadi dibongkar. Nah, pembongkaran itu dalam range normal. Jangan range yang abnormal. Range yang normal itu begini. Ketika 30 menit itu sudah mulai terasa lelah, karena stasiun jantungnya itu tertentu, itu berbeda dengan yang normal, betul. Maka sebelum terasa keluar itu harus diakhiri. Termasuk sendi, kalau kita mau bersepeda statis. Kalau bersepeda statis berarti otot lututnya, sendi lututnya. Kalau itu sudah mau merasa seperti kram atau ada mulai ngilu, jangan dipaksa terus sampai harus mencapai 20 menit. Disesuaikan dulu. Oh ini mulai terasa. Nah, nanti besoknya ditambahi 2 menit, 3 menit. Oh mulai terasa lagi, belum mencapai 20 menit. Tidak apa-apa, nanti 1 minggu, 2 minggu. Nah, sampai teradaptasi kemampuannya. Nah sekarang yang paling bagus sebetulnya kalau itu lingkungan memungkinkan, itu jalan kaki. Usia-usia yang di atas 50 itu yang baik itu jalan kaki. Bagi yang kurang 40 atau 50 itu bisa lari. Karena itu pembuluh darahnya itu masih adaptable terhadap suatu bentuk exercise yang bentuknya itu cepat. Tapi kalau sudah di atas 50, pembuluh darahnya sudah mulai aging, itu lebih baik jalan cepat aja. Nah, kemudian kalau mau lelah diakhiri. Jadi rasanya olahraga itu akan memberikan suatu mesin homeostasis yang bagus, bukan homeostenosis. Begitu ya. Baik Prof, terima kasih atas jawabannya. Mungkin ini akan saya berikan kesempatan bagi yang sudah raise hand ya, untuk bertanya secara langsung. Ini yang saya lihat ada Bapak Mahfud Mustafa, mungkin boleh dibantu. Ya, selamat siang Bapak Mahfud. Halo, selamat siang Bapak Mahfud Mustafa. Saya hitung sampai 3, apabila tidak ada jawaban, maka akan saya alihkan kepada, ini ada Ibu Kartini. 1, 2, 3. Baik, boleh mungkin belum dibuka oleh panitia, Pak Mahfud itunya. Iya, sudah dibantu untuk open mikrofonnya. Oh iya, Prof. sudah open mikrofonnya. Iya. Mungkin kami silakan kepada Ibu Kartini. Sudah masuk, belum? Ibu Kartini ini yang ya, selamat siang Ibu Kartini. Halo, selamat siang Ibu Kartini. Saya hitung lagi ya. Ini karena ada yang angkat tangan lagi, ada yang resen lagi dari Bapak Iyat ya. 1, 2, 3. Mohon maaf ya Ibu Kartini. Bisa dibantu alihkan ke Bapak Iyat, host. Iya, halo selamat siang. Halo, selamat siang. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang. Oh, mohon maaf, Ibu ya ternyata. Iya. Mohon maaf untuk pertanyaannya, singkat saja 1 pertanyaan. Silakan boleh ditanyakan kepada Prof. Joko. Silakan Ibu. Terima kasih moderator, saya pada Prof. Joko ya. Ya, alhamdulillah bisa ketemu Prof di forum. Prof,
kalau saya kalau minum itu 1 gelas ya, tapi setelah itu langsung 5 menit itu langsung pipis itu bisa 2 kali sampai 3 kali paling kadang-kadang begitu ya. Nah itu apa masih dalam kondisi sehat ya Prof? Itu yang satu ya. Kemudian yang kedua, kita ini kan selama masa COVID kan banyak sekali anjuran minum vitamin sehingga kita bisa macam-macam vitamin yang kita minum. Nah itu Prof mohon penjelasan itu aja Prof. Apa enggak berpengaruh ke ginjal itu Prof? Ya. Ya. Terima kasih Prof. Terima kasih Ibu. Baik, silakan Prof. Terima kasih Bu Yat. Ini sahabat saya ini yang luar biasa Bu Yat ini. Jadi tampaknya itu juga terjadi pada yang lain ya, Mas Ganda ya. Yang pertanyaan dari Ibu Yat ini ya. Jadi kalau kita minum 1 gelas, 1,5 gelas, itu sebelum minum habis makan goreng-gorengan yang asin atau makan keripik yang asin-asin gitu ya. Karena kalau asin-asin, lezat-lezat itu begitu makan kira-kira setengah jam, itu nanti rasa hausnya muncul. Kenapa harus muncul rasa haus? Karena garam itu mengandung natrium. Natrium itu akan menyedot air, menghisap air. Kalau airnya ini kecepatannya itu lebih dulu merangsang sistem haus, maka yang makan asin-asin, yang camilan tadi, itu mesti mencari air. Karena respon hausnya itu sangat puncak, sehingga mencari minum. Itu beda dengan minum yang tidak ada background tadi. Hanya sekedar untuk memaintain. Nah, kalau itu dibandingkan, biasanya setengah jam kemudian itu langsung kencing atau 1 jam. Tetapi kalau yang memaintain aja tidak ada riwayat makan goreng-gorengan dalam 2 jam sebelumnya, itu nanti kencingnya mungkin 3 jam atau 4 jam kemudian. Mengapa demikian? Karena begitu nanti yang tadi yang makan goreng-gorengan itu akan ketemu dengan air, hausnya menurun. Padahal sebetulnya tubuh tidak butuh tambahan air itu. Nah, ketika tidak butuh, maka dikeluarkanlah lewat ginjal. Nah, bagaimana kalau ginjalnya bermasalah? Kan terjadi begitu. Kalau itu hal yang sama, orang itu ginjalnya bermasalah. Misalkan ada kreatinin 4 atau kreatinin 5. Maka minum itu ditunggu mestinya 1 jam, setengah jam itu habis makan ciki-ciki atau habis makan gorengan. Itu langsung minum. 5 jam belum tentu minum. Belum tentu keluar kencing. Malah yang muncul kalau itu minum terus akan terjadi sesak nafas. Sehingga yang satu itu keluar ke kamar mandi itu untuk buang air kecil, yang satu mencari pertolongan di ICU. Oleh karena apa? Karena banjir parunya. Karena yang mestinya 1,5 liter itu dikeluarkan lewat kencing, tidak bisa, sementara selnya itu sudah cukup, antar selnya cairan juga sudah cukup, maka digelontorkan itu dilepas di paru-paru. Sehingga mencari pertolongan untuk diambil airnya melalui mesin cuci darah. Nah, untuk Ibu Iyat itu lain. Kalau ini ginjalnya itu baik, tidak ada kencing manis, tinggal menanyakan 1 jam sebelumnya itu makan atau tidak, makan apa ya, asin-asin atau tidak. Atau minum dulu, karena apa? Karena 1 jam lagi akan ada suatu proses screening jabatan, misalkan saja Bu Yat, atau ada beban stres. Itu juga mempengaruhi, karena stres itu nanti akan mempengaruhi yang ada di otak untuk mengeluarkan antidiuretik hormon. Jadi ADH antidiuretik berarti anti kencing. Nah, kalau itu stres berarti tertekan anti kencingnya sehingga kencing terus. Ada kebalikannya. Jadi itu contoh-contoh kencing yang bagaimana minum terus langsung kencing atau bagaimana minum tidak kencing. Itu sudah kami jelaskan. Begitu ya Bu ya. Moga-moga bisa dipahami. Terima kasih. Terima kasih Prof. Mungkin tadi ada yang ditanyakan oleh Ibu Iyat juga yang terkait vitamin-vitamin yang dikonsumsi Prof. Saat Vitamin yang COVID, dikonsumsi Prof. Sebetulnya yang paling alamiah itu ya buah dan sayur.
Karena vitamin-vitamin yang di packaging itu ada di mineral-mineral sayur dan buah. Kalau itu harus memberikan ekstra, itu dosisnya kecil tiap hari tidak masalah. Tapi kalau itu dosisnya misalkan saja vitamin C 5.000 atau 1.000, maka kalau yang 1.000 ya seminggu sekali. Kalau yang 1.000 maka seminggu 2-3 kali. Tidak perlu setiap hari. Jadi tergantung. Paling aman adalah kembali kepada natural condition. Begitu? Iya, baik Prof. Semoga menjawab ya pertanyaan dari Ibu Iya tadi. Mungkin saya akan menanyakan yang dari kolom Q&A lagi ya Prof ya. Ini ada yang bertanya terkait dengan transplantasi ginjal Prof. Jadi bagaimana sih, apalagi saat pandemi ini bagi yang penderita yang sudah melakukan transplant ginjal. Ini bagaimana untuk tata laksana ke depannya, karena tiap hari ini minum obat imunosupresian, dan yang terkait vitamin tadi sudah dijawab oleh Prof. Dan beliau ini sudah vaksin sebanyak 3 kali, Prof. Mungkin bagaimana tata laksana ke depannya, Prof? Ya, jadi saya ikut bahagia ya karena sudah vaksin 3 kali, paling tidak itu sudah dimanteli imunoglobulin. Ya, kekebalannya dimanteli, artinya bajunya itu semakin tebal sehingga virusnya itu kedodoran lah. Tetapi walaupun kedodoran bukan berarti virusnya kalah. Tetap kita harus waspada, tetap kita itu harus beristighfar, mohon ampun supaya tetap diberikan kesejahteraan dalam menjalani kehidupan. Nah, terkait dengan hubungannya obat cangkok. Obat cangkok itu ada 3 titik mekanisme kerjanya. Yaitu di signal 1. Di signal 1 itu yang nantinya akan ngeblok terhadap suatu enzim fosfatase. Jadi enzim fosfatase itu di dalam sel itu ada yang namanya komunikasi intrasel sign. Jadi komunikasinya antar sel. Jadi dalam sel itu ada yang namanya inti dan sitoplasma. Inti dan sitoplasma. Nah, yang siklosporin itu letaknya di plasma. Nah, plasma itu berarti di luar inti. Nah, yang di dalam inti itu biasanya metil mikopenolat. Metil mikopenolat yang di dalam inti. Artinya untuk replikasi. Untuk berkembang biak. Jadi sel itu ada yang namanya hiperproliferasi, artinya berkembang biak, atau hipertrofi, atau ukurannya itu kuat. Nah, size-nya membesar. Tapi dalam kaitan ini fokusnya di hipertrofinya, hiperplasinya. Nah, obat cangkok itu sasarannya di limfositnya. Jadi kalau ibu atau bapak yang minum obat-obat cangkok, itu maka harus dilihat angka leukositnya, angka limfositnya, angka neutrofilnya. Nah, angka limfositnya itu usahakan kisaran 20% sampai 35%. Berarti is okay dosis yang diberikan. Dosis yang diminum harian oke. Tetapi kalau angkanya 20% berkurang ke 18, 15, 10, nanti harus dikoreksi kembali apakah pola hidupnya itu nuwun sewu, hutan atau tidak. Tidur tidak dicukupi 7 jam. Atau terkena diare, atau terkena flu. Nah, ini apalagi nanti hubungannya dengan virus COVID nanti. Atau terlalu capek. Yang tadinya itu kerja yang tidak cangkok, maksakan diri sampai 8 jam. Janganlah. Jam kerjanya cukup 6 jam atau diganti model pekerjaannya. Supaya mampu beradaptasi dengan alam karena obat-obat cangkok itu mengontrol kekuatan imun pada titik yang boleh dibilang paling rendah untuk bertahan sehingga kesenggol sedikit akan reset, artinya itu akan terpelanting, jatuh. Nah, kalau itu terpelanting jatuh, titik terendah, maka yang tadinya kuman atau jamur entah parasit, tadinya itu tembok itu tidak bisa dilompati, tapi karena temboknya itu menjadi nurun ketinggiannya, maka bisa dilompati oleh kuman, bisa dilompati oleh parasit, bisa dilompati oleh virus. Oleh karena apa? Karena temboknya tadinya tingginya 3 meter menjadi 1 meter. Nah, padahal kalau kita itu yang tidak pakai obat cangkok itu 3 meter, yang pakai obat cangkok itu 2 meter,
kemudian ada kecapean atau kena diare atau tidak tidur, maka 2 meter turun lagi ke 1 meter. Nah, 1 meter itu sangat mudah dilalui oleh kuman masuk dalam tubuh. Jadi intinya termasuk di dalam COVID, apalagi COVID itu mempunyai kemampuan untuk masuk ke dalam sel melalui H2 ini. H2 reseptor, H2. Tetapi H2-nya itu biasanya kalau itu delta kesukaannya ada di saluran pernafasan bawah. Tapi Omikron karena datangnya Omikron itu pada posisi herd immunity mencapai di dunia 50-60% atau 40-60%, maka Omikronnya itu ada semacam kesukaan bukan di saluran bawah, tetapi saluran pernafasan atas. Tetapi itu untuk orang yang kena imunisasi. Bagi yang tidak kena imunisasi, itu bisa muncul atau bisa langsung masuk ke dalam paru-parunya. Begitu? Iya, baik Prof. Terima kasih atas jawabannya Prof. Ini mungkin saya akan lanjutkan. Ada pertanyaan untuk Mbak Septi terkait dengan pemeriksaan laju filtrasi glomerulus, lalu pemeriksaan sistatin dan albumin. Nah, ini bagaimana untuk ini Mbak, untuk persiapan ataupun indikasinya bagaimana, kapan dilakukan pemeriksaan tersebut, dan mungkin boleh diinfo terkait harganya mungkin ya. Baik, terima kasih Mas Kisaran Ganda. ya. Jadi untuk pemeriksaan Cystatin C sendiri itu tidak ada persiapan khusus, diambilnya dari darah seperti cek kreatinin gitu. Namun untuk cek kreatinin sendiri kan ada keterbatasan gitu. Jadi ada dipengaruhi oleh berat badan, ada makanan yang dikonsumsi gitu. Tapi mempengaruhi dan mempunyai nilai yang lebih sensitif gitu. Jadi di tahap awal kerusakan ginjal dia sudah bisa terdeteksi seperti itu. Jadi lebih digunakan untuk deteksi dini. Dan persiapannya juga tidak ada persiapan khusus, tidak memerlukan puasa. Jadi bisa langsung datang kapan aja, bisa langsung cek untuk Cystatin C. Kalau untuk yang mikroalbumin urin itu menggunakan sampel urin, ini juga tidak memerlukan persiapan khusus. Untuk harganya sendiri, Cystatin C ini harganya 443.000, untuk yang AUK atau albumin urin ini 193.000. Dan khusus untuk di bulan Maret ini, selama Maret ini ada program promo memperingati World Kidney Day, ini ada keringanan biaya 20% untuk pemeriksaan Cystatin C. Mungkin Bapak Ibu bisa memanfaatkan program promo ini ya selama bulan Maret begitu. Baik Mas Ganda. Baik, iya. Makasih Mbak Septi atas informasinya. Nah, itu juga semakin mepet ya jam 12. Mungkin akan saya bacakan beberapa lagi ya mungkin Prof. Ini pertanyaan terkait bagi Bapak Ibu yang punya komorbid, lalu juga terkena COVID Prof. Nah, apakah dari kondisi seperti ini dapat meningkatkan stasenya, stage dari CKD-nya, dari gagal ginjalnya akan memperberat atau seperti apa, Prof? Langsung ya? Baik, iya silakan, Prof. Iya, jadi ini kan stage tadi 2. Kalau memang kena penyakit berat tidak hanya COVID saja, nanti sembuhnya tidak ke stage 2, mungkin ke stage 3 atau ke stage 4. Nah, kalau itu faktanya diukur sampai statin C sampai 6 bulan tetap di stage 3 atau stage 4, berarti bisa dibayangkan pada saat mengalami critical ill itu berat sekali. Dia bisa bertahan hidup itu berarti sudah sangat dirahmati Yang Maha Kuasa itu. Karena pukulannya demikian beratnya sampai menyebabkan stage 2 itu bergeser ke stage 4 atau stage 3. Jadi itu menunjukkan beratnya suatu penyakit. Jadi penyakit apapun termasuk COVID, apalagi COVID itu kan hanya berapa hari toh serangannya. Kalau yang sebelum terjadi Omikron itu serangannya itu kira-kira berkisar antara 10 sampai 15 hari. Ada yang 20 hari, tapi 10-15 hari itu sudah meninggal orangnya. Atau kalau itu 10-15 lebih sampai 20 hari, berarti ada kesembuhan cuma membutuhkan waktu sampai 28 hari,
butuh waktu 21 hari. Tapi biasanya kalau itu berat sekali selesai di 7 sampai 12 hari. COVID ini sangat misterius, tidak bisa dianukan oleh karena yang kita predik meninggal malah tidak, yang tidak kita predik meninggal malah meninggal. Itu tuh kunci yang tidak bisa kita pungkiri dalam kenyataan selama pandemi 2 tahun. Dan banyak cerita tidak hanya di Indonesia, tapi di belahan dunia mana saja ceritanya itu tidak konsisten terhadap suatu virus COVID itu sendiri. Artinya ada semacam mosaik fenomen yang kita tidak mudah sekali untuk mendeskripsikan tentang suatu karakter dari COVID itu sendiri. Bisa bayangkan Omikron bisa menginfeksi 3 kali pada orang yang sudah di booster. 1 minggu selesai, 2 minggu muncul positif lagi. 2 minggu lagi selesai, muncul lagi. Lah itulah. Nanti kita lihat evidence base-nya pada laporan-laporan para ahli, entah itu dari negara mana, kita lihat. Terus apa yang saya harus tanya jawab itu? Harus apa itu? Tentang apa itu tadi? Apabila ini ada pasien yang beliau ini sudah punya komorbid, Prof. Jadi ada masalah diabetes dan masalah jantung, apakah nanti itu bisa meningkatkan stasenya? Jadi jawabannya tadi sangat memungkinkan ya, Prof. Ya. Dan Lalu kena COVID pula. Komorbid Iya. itu ujung-ujungnya letaknya di status imun. Jadi di sistem pertahanan tubuh. Entah itu karena gulanya yang berlebih, entah oleh karena hipoksia atau kurangnya oksigen sehingga organnya itu dysfunction atau failure. Nah, sekarang kalau itu jantung, maka pompanya tidak bagus. Kalau pompa tidak bagus, kena COVID, maka akan semakin ngedrop pompanya. Karena apa? Karena saluran darahnya itu mengkaku dan mengecil. Nah, sementara ototnya jantung itu loyo, sehingga akan jatuh ke paru-paru, paru-parunya keisi air. Kalau paru-paru keisi air, udaranya itu ada banyak kuman, sementara parunya sudah keserang COVID, maka akan cepat gagal untuk recovery-nya. Sedangkan untuk diabetes juga sama. Diabetes itu kuncinya itu di mitokondria. Mitokondria itu suatu organel yang ada di dalam sel yang memproduksi ATP atau yang disebut energi. Nah, di situ ada gangguan produksi energi sehingga kalau itu mitokondria gagal itu karena di sel-sel imun, maka sel imunnya nembaknya tidak bisa, mestinya harus 1 kilo, nyampe cuma 10 meter. Jadi impoten namanya. Sehingga kalau impoten, maka yang menang adalah COVID-nya. Kalau menang COVID-nya, maka ya itu tadi faktor luck. Kalau sembuh akan menimbulkan cacat. Ya, kalau itu tidak, ya itu kita tidak bisa kembali kepada kebesaran Tuhan. Itu aja. Baik, iya Prof, luar biasa sekali jawabannya. Mungkin ini pertanyaan yang paling akhir, Prof. Jadi kita minta tips dari Prof Joko bagi Bapak Ibu sekalian yang masih sehat nih dan juga mungkin yang sudah terkena masalah ginjal. Bagaimana cara kita untuk menjaga agar ginjal tetap sehat, Prof? Baik bagi Bapak Ibu yang masih sehat ataupun yang sudah mengalami masalah ginjal, Prof. Ya, oke. Saya mulai dari paling pangkal sendiri. Paling pangkal. Dari tidak tahu menjadi tahu. Dari tahu menjadi mengerti, ketika mengerti sudah mulai mengerjakan. Dari mulai mengerjakan maka akan improving. Nah, dari improving maka seseorang atur tidak hanya sekedar bisa mampu merawat dirinya, tapi mampu merawat masyarakat. Artinya itu memandu masyarakat. Jadi to be as a personal, to be as a community. Jadi sebagai makhluk sosial dan makhluk pribadi. Kemudian meningkat lagi living together. Jadi dia harus mampu beradaptasi dengan alam jagat. Kalau dia seorang menteri dalam kehutanan harus bisa mengatur hutan tidak boleh ditebang. Kalau ditebang harus ada penggantinya sekian kalinya. Itu contohnya. Kalau ini seorang pertanian maka harus merawat sawahnya, lingkungannya, insektisidanya seberapa supaya nanti ada keseimbangan antara makhluknya yang kuasa di sekitar kita dengan kita itu sendiri. Itu living together.
Dan yang terakhir ada lifelong learning. Termasuk pertemuan ini adalah lifelong learning, belajar sepanjang hayat. Periode kelip nanti entah itu 6 bulan Prodia mengadakan event begitu, itu lifelong learning. Oke, setelah pangkalnya kita masuk ke dalam teknisnya. Nah, teknisnya itu sebetulnya penjabaran keikhlasan. Keikhlasan dalam menjalankan hidup. Sepanjang itu tidak ikhlas, maka akan muncul suatu keangkuhan. Keangkuhan seperti tadi yang diceritakan oleh Mas Ganda, mengatakan, wah saya masih 30, masih 20 tahun, malah tidur cuma 3 jam. Apa itu katanya itu? Apa? Itu ada risetnya. Jadi ketika dia mengatakan begitu, itu munculnya banyak masih mempunyai reserve. Reserve-nya kalau jantung 100%, baru menjadi masalah kalau itu kira-kira tinggal 30%. Bayangkan 70% itu dia mengatakan dengan congkaknya bahwa saya tidur 3 jam it's okay. Tidur 2 jam sehari it's okay. Tapi tunggu 10 tahun kemudian. Tunggu 15 tahun kemudian akan muncul sakit hipertensi, akan muncul sakit diabetes, akan muncul malignansi, akan muncul suatu ketidakmampuan menghadapi infeksi. Itu betul, catat baik-baik. Karena apa? Karena itu congkak, itu pakai kebesarannya yang kuasa, itu tidak boleh. Jadi kalau saya mengatakan ini untuk general, walaupun kita itu sudah punya riset 90%, tidak boleh jumowo. Berikan sesuatu yang terbaik untuk kemanfaatan. Saya rasa itu kembali lagi yang ketiga itu pola hidup yang baik, maka ginjal ikut sehat, paru ikut sehat, jantung ikut sehat, otak ikut, dan seluruh tubuh ikut sehat. Begitu ya. Baik, iya Prof. Makasih banyak Prof atas jawabannya. Baik, tidak terasa ya, kita sudah hampir sampai di sesi terakhir daripada webinar pada hari ini. Nah, ini kita masuk ke sesi door prize. Saya ingin minta bantuan dari Prof. Joko nih Prof. Mohon diberi nanti 2 pertanyaan dari Prof dan 1 dari Mbak Septi ya. Yang